dispersi? Sistem dispersi merupakan campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, sistem dispersi itu ditandai dengan zat terlarut atau disebut dengan fase terdispersi dan zat pelarut atau fase pendispersi. Jadi, adik-adik sudah tahu kan apa bedanya fase terdispersi dan fase pendispersi? Campuran larutan yang kita ketahui secara jelas ada dua macam, yaitu campuran homogen atau larutan sejati dan campuran heterogen atau suspensi. Larutan. Pada dasarnya, fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 100 nanometer. Koloid. Coba kalian amati, apabila dilihat secara makroskopis, akan terlihat homogen ya. Tetapi, jika kita lihat secara mikroskopis, akan terlihat partikel-partikel terpisah atau heterogen. Pada dasarnya, fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersi. Nah, ukuran partikelnya berada di angka 1 sampai 100 nanometer. Suspensi terjadi apabila ukuran suatu partikelnya berada di atas 100 nanometer. Koloid memiliki jenis sifat yang dapat menjadi pembeda dari larutan dan suspensi. Salah satu sifat khas koloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel koloid sehingga berkas cahaya terlihat. Secara fisik, efek Tyndall dapat dilihat dengan bantuan senter sebagai sumber cahaya. Kedua yaitu gerak Brown, yaitu gerak zigzag atau acak pada partikel koloid, yaitu pada medium pendispersinya. Absorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Contohnya, penjernihan air kapur dengan air tawas ya. Elektroforesis. Partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatan. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Koloid liofil adalah jenis koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Hal ini disebabkan karena gaya tarik antar partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya kuat. Contoh dari koloid liofil ini adalah sabun, deterjen, agar-agar, dan gelatin. Adapun koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contohnya adalah sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3, dan sol logam. Selanjutnya berikut ini adalah perbedaan antara koloid liofil dan liofob. Yang pertama, koloid liofil relatif lebih stabil dan mudah dibuat, misalnya dengan cara pelarutan, sehingga koloid liofil ini bersifat sukar untuk diendapkan. Sedangkan koloid liofob umumnya kurang stabil dan cenderung mudah untuk diendapkan. Nah, dalam hal ini, waktu yang diperlukan untuk mengendap sangat beragam, bergantung pada kemampuan agregat atau mengumpul dari koloid tersebut. Berikutnya, koloid liofil umumnya memiliki kekentalan yang tinggi, sedangkan koloid liofob memiliki kekentalan yang rendah. Kemudian apabila mengalami dehidrasi atau kehilangan kandungan air, koloid hidrofil akan bersifat reversible, yang artinya dengan menambahkan medium pendispersinya, koloid hidrofil dapat terbentuk kembali. Sedangkan untuk koloid hidrofob bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Dalam hal ini, jika koloid hidrofob mengalami dehidrasi atau kehilangan air, koloid tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula walaupun kita menambahkan air. Selanjutnya, koloid liofil tidak akan menggumpal pada penambahan sedikit elektrolit. Namun sebaliknya, koloid liofob
dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan pada penambahan sedikit elektrolit. Perbedaan berikutnya adalah koloid liofil kurang menunjukkan efek tindal, sedangkan koloid liofob menunjukkan efek tindal yang jelas.